Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tasbi Lubis, NPM saya 23082600051. Blog saya Mekanisme of Infection and Immunology atau MOI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari hasil mind map yang saya buat mengenai bakteri. Sebelum itu saya akan bacakan doa pembuka majelis terlebih dahulu. Ini mind mapnya. Pertama saya akan menjelaskan apa itu definisi bakteri. Bakteri adalah salah satu golongan organisme prokaryotik atau tidak mempunyai subung inti. Bakteri sebagai makhluk hidup tentu memiliki informasi genetik berupa DNA, tapi tidak terlokalisasi dalam nukleus dan tidak ada membran inti. Tidak ada histon yang terkait dengan DNA. Dinding sel peptidoglikan unit ribosom lebih kecil, memperbaiki diri dengan pembelahan binar atau bukan mitosis. Habis itu ada struktur bakteri. Struktur bakteri dibagi menjadi struktur esensial yang harus ada pada setiap bakteri dan juga struktur non-esensial yang hanya menjadi pelengkap dari keseluruhan struktur bakteri. Nah, termasuk dalam struktur esensial adalah yang pertama dinding sel, yang kedua itu membran sel, yang ketiga itu mesosom, yang keempat ribosom, yang kelima nukleoid. Habis itu sedangkan yang termasuk dalam struktur non-esensial adalah yang pertama flagella, yang kedua fimbria atau villi, yang ketiga kapsul, yang keempat glikokalix, yang kelima plasmid, yang keenam spora. Habis itu ada morfologi. Bakteri memiliki bentuk yang bermacam-macam, diantaranya koki, bulat atau lonjong, contohnya Staphylococcus. Basil, batang, manjang, contohnya Escherichia coli. Habis itu ada vibrio, berbentuk koma, contohnya Vibrio cholerae. Habis itu ada bakteri spiral, tubuh panjang melengkung, ramping dan gelombang seperti spiral, contohnya Helicobacter pylori. Habis itu ada Coccobacillus, lebih panjang dari Coccus, lebih pendek dari Bacillus, contohnya Bordetella dan Brucella. Habis itu ada klasifikasi bakteri. Bakteri dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal. Seperti yang pertama, berdasarkan sifat pewarnaannya. Apabila kita mewarnai bakteri dengan warna gram, maka akan ditemukan dua jenis bakteri, yaitu gram positif dan gram negatif. Bakteri gram positif akan berwarna ungu karena menyerap zat warna dari gentian violet. Sementara bakteri gram negatif akan berwarna merah karena menyerap warna dari safranin pada pewarnaan gram. Mengetahui jenis gram sebuah bakteri menjadi penting guna mengetahui jenis antibiotik yang mampu membunuh bakteri tersebut. Habis yang kedua, berdasarkan kebutuhan bakteri akan oksigen dapat dibagi menjadi yang pertama ada aerob wajib, membutuhkan oksigen untuk hidup. Contoh, Pseudomonas, patogen nosoclomial umum atau patogen yang sering menyerang sistem pernapasan. Habis itu ada anaerob fakultatif. Habis itu yang pertama bisa menggunakan oksigen tapi bisa tumbuh tanpa ada oksigen. Habis itu mereka memiliki kumpulan enzim yang kompleks. Contohnya itu ada Escherichia coli, Staphylococcus, dan banyak bakteri usus. Habis itu ada anaerob wajib. Tidak dapat menggunakan oksigen dan dirugikan oleh adanya oksigen. Contohnya bakteri Clostridium yang menyebabkan tetanus dan botulisme. Habis itu ada anaerob aerotoleran. Pertama tidak dapat menggunakan oksigen tapi mentolerir keberadaan oksigen. Habis itu dapat memecah bentuk oksigen yang beracun. Contoh, Lactobacillus dapat melakukan fermentasi terlepas dari ada tidaknya oksigen. Habis itu ada mikroaerofil. Yang pertama membutuhkan oksigen tapi dengan konsentrasi rendah. Habis itu peka terhadap bentuk oksigen beracun, contoh Campylobacter. Habis itu ada dampak negatif. Seperti yang kita tahu, keberadaan bakteri dapat memberikan dampak negatif seperti diantaranya menyebabkan penyakit bagi makhluk hidup termasuk manusia, membusukkan makanan yang kita miliki, merusak tanaman dengan serangan penyakit yang merugikan, menimbulkan bau yang tidak sedap hasil aktivitas pembusukan, membuat tubuh manusia kotor dipenuhi bakteri yang mengakibatkan bau badan. Habis itu ada dampak positifnya. Dari banyak stigma negatif tentang bakteri, ternyata bakteri memberikan sejuta manfaat juga untuk kehidupan manusia, yaitu membantu menyuburkan tanah dengan menghasilkan nitrat, pengurai sisa makhluk hidup dengan pembusukan, fermentasi dalam pembuatan makanan dan minuman,
penghasil obat-obatan seperti antibiotik, mengurai sampah untuk menghasilkan energi, membantu dalam pembuatan zat kimia, dan lain-lain. Habis itu ada flora normal. Ada satu istilah yang menggambarkan mengenai mikroorganisme normal adanya dalam tubuh manusia, itu flora normal. Flora normal merupakan mikroorganisme yang bertempat pada suatu wilayah tanpa menyebabkan penyakit pada inang atau mati. Flora normal pada umum dijumpai pada tempat yang terpapar dengan dunia luar, yaitu mata, mulut, saluran pernapasan, entas, saluran pencernaan, dan saluran urogenital. Beberapa contoh flora normal itu Escherichia coli yang normal berada dalam saluran pencernaan manusia dan membantu proses pembusukan feses. Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis yang normal ada di kulit manusia. Lactobacillus serta Candida albicans yang sebenarnya merupakan jamur dan juga termasuk dalam flora normal tubuh manusia. Flora normal sendiri ada dua jenis, yaitu yang pertama flora normal transient atau sementara, habis itu yang kedua ada flora normal resident atau menetap. Habis itu ada antibiotik. Dalam permasalahan infeksi akibat bakteri ada jenis obat yang khusus untuk membunuh bakteri, yaitu antibiotik. Antibiotik merupakan obat untuk melawan infeksi bakteri. Cara kerjanya dengan bunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Jenis obat ini tidak efektif untuk mengatasi penyakit akibat infeksi virus seperti flu atau influenza. Antibiotik terbagi menjadi 7 golongan, yaitu pertama penicillin. Ini merupakan kelompok antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri umum seperti infeksi kulit, infeksi paru-paru, hingga infeksi saluran kemih. Habis yang kedua ada cephalosporin. Kelompok obat ini sering digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri yang sifatnya serius seperti meningitis dan septikemia. Habis itu ada aminoglikosida. Aminoglikosida sering digunakan untuk mengobati infeksi bakteri yang sangat berbahaya seperti septikemia. Habis itu ada makrolida. Kelompok obat makrolida umum dipakai untuk mengatasi infeksi pernapasan, infeksi telinga, kulit, hingga penyakit menular seksual. Habis itu ada tetrasiklin. Golongan antibiotik ini digunakan untuk mengobati berbagai infeksi seperti sifilis, gonor, infeksi saluran kemih, hingga jerawat. Minoxidil, doxycycline, tetrasiklin, dan tigecycline adalah beberapa contoh antibiotik yang masuk dalam golongan ini. Habis itu ada quinolone. Berbagai infeksi bakteri seperti infeksi saluran pernapasan, infeksi kulit, hingga infeksi saluran kemih bisa diatasi dengan golongan obat ini. Contoh obatnya itu quinolone. Habis itu ada sulfonamida. Biasanya sulfonamida digunakan untuk mengobati kondisi-kondisi seperti infeksi saluran kemih, infeksi mata, bronkitis, hingga diare. Sulfometosazole dan sulfisazole adalah contoh jenis antibiotik sulfonamida. Penting itu catat, penggunaan obat antibiotik tidak boleh sembarangan dan harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Sebab jika tidak dapat menimbulkan efek samping serius yang bisa membahayakan tubuh. Ini referensi saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan bacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.